Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Anur dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari chapter 19 mengenai System Construction and Implementation. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Almazahiro Evian dengan NIM F0319014. Yang kedua, ada Amanda Taskia dengan NIM F0319016. Yang ketiga, ada Aprilia Triyanti dengan NIM F0319020. Yang terakhir, ada saya sendiri, Arkanafi Pratama Syafiq dengan NIM F0319023. Di chapter kali ini, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada What is System Construction and Implementation. Yang kedua ada The Construction Phase. Dan yang terakhir ada The Implementation Phase. Langsung saja kita bahas subbab yang pertama. Jadi sebenarnya apakah itu konstruksi sistem dan implementasi sistem? Jadi singkatnya, konstruksi sistem adalah pengembangan, instalasi, dan pengujian komponen sistem. Pada dasarnya, sistem membutuhkan pengembangan dan pengujian komponen. Maka dari itu, konstruksi sistem dilakukan untuk membangun dan menguji sebuah sistem fungsional yang memenuhi persyaratan bisnis dan desain untuk mengimplementasi antarmuka atau interface antara sistem baru dan sistem produksi yang telah ada. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pengiriman keseluruhan sistem ke produksi. Setelah sistem dikonstruksi, maka selanjutnya sistem harus diimplementasi. Sistem fungsional dari fase konstruksi adalah input kunci bagi fase implementasi. Hasil dari fase implementasi adalah sistem operasional yang akan masuk ke tahapan operation dan dukungan support dari siklus hidupnya. Selanjutnya ada fase konstruksi. Tujuan dari fase konstruksi ini sudah sedikit disinggung di slide sebelumnya, yaitu untuk membangun dan menguji suatu sistem fungsional yang memenuhi kebutuhan atau persyaratan bisnis dan perancangan. Selain itu, tujuannya adalah mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dan sistem yang ada saat ini. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemrograman. Pemrograman biasanya dikenal sebagai aspek utama dari fase konstruksi. Akan tetapi, dengan kecenderungan solusi sistem yang melibatkan pemerolehan dan pembelian paket perangkat lunak, maka implementasi dan integrasi komponen-komponen perangkat lunak menjadi aspek penting. Pada fase konstruksi ini, ada beberapa aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Yang pertama, membangun dan menguji jaringan. Yang kedua, membangun dan menguji basis data. Yang ketiga, menginstal dan menguji paket perangkat lunak yang baru. Dan yang terakhir ada menulis dan menguji program baru. Nah, aktivitas-aktivitas ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Untuk aktivitas yang pertama adalah membangun dan menguji jaringan. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membangun dan menguji jaringan komputer yang baru atau memodifikasi jaringan yang lama untuk dipakai pada sistem yang baru. Kita perlu sedikit mengingat bahwa dalam tahap analisa dari analisis sistem, kita menetapkan persyaratan jaringan. Lalu selama tahap desain, dikembangkan data yang didistribusikan, dan dikembangkan pula model proses. Selain itu, menggunakan spesifikasi desain teknis untuk menerapkan arsitektur jaringan untuk sistem informasi adalah prasyarat untuk sisa konstruksi dan aktivitas implementasi. Dalam banyak kasus, aplikasi baru dibangun di sekitar jaringan yang sudah ada. Jika demikian, maka aktivitas ini bisa dilewatkan. Akan tetapi, jika aplikasi baru memerlukan jaringan baru atau jaringan yang dimodifikasi, aplikasi tersebut secara normal harus diimplementasikan sebelum membangun dan menguji database dan menulis atau menginstal program komputer yang akan menggunakan jaringan tersebut. Jadi, aktivitas pertama fase konstruksi adalah membangun dan menguji jaringan. Biasanya, aktivitas ini melibatkan para analis, perancang, dan pembangun.
Seorang desainer jaringan dan administrator jaringan memikul tanggung jawab utama untuk menyelesaikan tugas ini. Network designer adalah spesialis dalam desain jaringan luas dan lokal. Administrator jaringan memiliki keahlian untuk membangun dan menguji jaringan teknologi untuk sistem baru. Dia juga akan terbiasa dengan standar arsitektur kerja bersih yang harus dipatuhi untuk setiap kemungkinan teknologi jaringan baru. Orang ini juga bertanggung jawab atas keamanan. Kemungkinan antara desainer jaringan dan administrator adalah orang yang sama. Sementara analis sistem mungkin terlibat dalam penyelesaian aktivitas ini. Peran analis adalah lebih dari fasilitator dan memastikan bahwa persyaratan bisnis tidak dikompromikan oleh solusi jaringan. Aktivitas selanjutnya adalah membangun dan menguji database atau basis data. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membangun dan menguji database baru dan memodifikasi database yang lama agar bisa digunakan pada sistem yang baru. Aktivitas ini harus segera mendahului aktivitas pemrograman lainnya karena database merupakan sumber daya yang dibagikan oleh program komputer yang akan ditulis. Jika database baru atau database yang akan dimodifikasi diperlukan untuk sistem baru, maka kita sekarang dapat membangun dan menguji database tersebut. Aktivitas yang kedua ini melibatkan pengguna sistem, analis, desainer, dan pembangun. Spesialis sistem yang sama yang merancang database akan memikul tanggung jawab utama dalam menyelesaikan aktivitas ini. Pengguna sistem mungkin juga terlibat dalam tugas ini dengan menyediakan atau menyetujui data tes yang akan digunakan dalam database. Ketika database yang akan dibangun adalah database non-perusahaan atau database aplikasi, maka analis sistem sering menyelesaikan aktivitas ini. Sebaliknya, analis sistem kebanyakan memastikan kepatuhan persyaratan bisnisnya. Perancang database seringkali akan menjadi pembangun sistem yang bertanggung jawab atas penyelesaian aktivitas ini. Aktivitas ini mungkin melibatkan programmer database untuk membangun dan mengisi database awal, dan melibatkan database administrator untuk menyesuaikan kinerja database, menambah kontrol keamanan, dan menyediakan cadangan dan pemulihan. Saran utama untuk tugas ini adalah skema database yang ditentukan selama mendesain sistem. Data sampel dari database produksi mungkin bisa dimasukkan untuk pengujian database. Produk akhir dari aktivitas ini adalah database yang belum dipopulasi untuk database baru. Istilah database yang belum dipopulasi ini berarti struktur database yang telah diimplementasikan tetapi data belum dimasukkan ke dalam struktur database. Para programmer akan menulis program untuk mengisi dan mempertahankan database baru. Revisi skema database dan rincian data uji juga diproduksi selama aktivitas ini dan ditempatkan di project repository untuk referensi di masa mendatang. Selanjutnya terdapat bagan. Pada bagan 19-1 ini mengilustrasikan atau menggambarkan fase konstruksi dan implementasi. Perhatikan bahwa pemicu fase konstruksi sistem adalah persetujuan spesifikasi desain fisik yang dihasilkan dari fase desain. Mengingat soal spesifikasi desain, kita dapat membangun dan menguji komponen sistem untuk desain itu. Akhirnya, kita akan membangun sistem fungsional. Sistem fungsional kemudian dapat dilaksanakan atau disampaikan sebagai sistem operasional. Selanjutnya terdapat bagan 19-2. Bagan ini menggambarkan berbagai tugas atau aktivitas untuk fase konstruksi. Penjelasan mengenai urutan aktivitas atau penjelasan secara mendetail tentang aktivitas dalam fase konstruksi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, dan untuk sisanya akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh rekan saya. Saya Aprilia Trianti akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, tugas ketiga dari tahapan konstruksi ini yaitu menginstal dan menguji paket perangkat lunak baru.
Nah, aktivitas ini dilakukan hanya jika diperlukan. Setelah jaringan dan database untuk sistem baru dibangun, selanjutnya itu kita dapat menginstal dan menguji paket perangkat lunak baru. Nah, aktivitas menginstal dan menguji paket perangkat lunak baru ini melibatkan analis sistem, perancang sistem, pembangun sistem, serta vendor dan konsultan. Untuk analis sistem sendiri itu biasanya berpartisipasi dalam pengujian paket perangkat lunak dengan mengklarifikasi persyaratan. Demikian pula, perancang sistem mungkin terlibat dalam tugas ini untuk memperjelas persyaratan integrasi dan dokumentasi program yang akan digunakan dalam pengujian perangkat lunak. Nah, selanjutnya, pembangun sistem atau administrator jaringan itu mungkin terlibat dalam penginstalan paket perangkat lunak di server jaringan. Nah, yang terakhir itu, dalam tugas penginstalan dan menguji paket perangkat lunak baru ini, biasanya melibatkan partisipasi dari vendor perangkat lunak dan konsultan. Nah, mereka ini dapat membantu dalam proses penginstalan dan pengujian. Kemudian input utama dari tugas menginstal dan menguji paket perangkat lunak baru ini yaitu paket perangkat lunak baru dan dokumentasi yang diterima dari vendor sistem. Nah, sedangkan hasil utama dari tugas menginstal dan menguji paket perangkat lunak baru ini yaitu paket perangkat lunak yang diinstal dan diuji yang tersedia di perpustakaan perangkat lunak. Selanjutnya, tugas keempat dari tahapan konstruksi sistem yaitu menulis dan menguji program baru. Nah, dalam tugas ini itu melibatkan analis sistem, perancang sistem, serta pembangun sistem. Untuk analis sistem sendiri itu biasanya mereka menjelaskan terkait kebutuhan bisnis yang akan diimplementasikan oleh program. Nah, kemudian untuk perancang sistem sendiri itu mungkin harus menjelaskan terkait desain program, persyaratan integrasi, serta dokumentasi program yang sudah dikembangkan selama desain sistem, yang kemudian itu akan digunakan dalam menulis dan menguji sebuah program. Nah, yang terakhir yaitu pembangun sistem. Nah, pembangun sistem ini akan memikul tanggung jawab utama dalam aktivitas menulis dan menguji program baru. Nah, pemrogram aplikasi atau pembangun sistem ini, mereka bertanggung jawab untuk menulis dan menguji perangkat lunak internal. Sebagian besar proyek pemrograman besar itu membutuhkan upaya tim. Nah, salah satu strategi organisasi yang populer adalah penggunaan tim kepala pemrogram. Nah, tim kepala pemrogram ini dikelola oleh kepala pemrogram. Kepala pemrogram itu siapa sih? Nah, kepala pemrogram itu adalah seorang pemrogram yang sangat mahir dan berpengalaman yang memikul tanggung jawab keseluruhan untuk strategi desain program, standar, dan konstruksi. Nah, kepala pemrogram ini mengawasi semua pengkodean dan kegiatan pengujian serta membantu dengan aspek program yang paling sulit. Nah, anggota tim lainnya itu biasanya termasuk kepala programmer cadangan, pustakawan program, pemrogram, dan spesialis. Nah, pemrogram aplikasi ini seringkali dibantu oleh penguji aplikasi atau perangkat lunak yang mengkhususkan diri dalam membangun dan menjalankan skrip pengujian yang secara konsisten diterapkan pada program untuk menguji semua kemungkinan kejadian dan respon. Selanjutnya, input utama dari kegiatan menulis dan menguji program baru ini adalah pernyataan desain teknis, rencana pemrograman, dan data uji yang dikembangkan selama desain sistem. Nah, selanjutnya, untuk kiriman utama dari aktivitas menulis dan menguji program baru ini adalah program baru dan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang ditempatkan di perpustakaan perangkat lunak. Nah, kegiatan menulis dan menguji program baru ini juga menghasilkan dokumentasi program yang mungkin perlu disetujui oleh kelompok jaminan kualitas. Nah, kelompok jaminan kualitas ini akan memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai mengenai rekomendasi dan persyaratan kualitas. Selanjutnya terkait pengujian. Pengujian sendiri adalah keterampilan penting yang sering kali diabaikan dalam kursus akademis tentang pemrograman komputer. Ada 3 tingkat pengujian yang harus dilakukan, antara lain pengujian rintisan, pengujian unit atau program, serta pengujian sistem.
Untuk pengujian rintisan sendiri adalah pengujian yang dilakukan pada acara individu atau modul program. Dengan kata lain, pengujian rintisan ini adalah pengujian subset program yang terisolasi. Selanjutnya yaitu pengujian unit atau program. Pengujian unit atau program merupakan pengujian di mana semua peristiwa dan modul yang telah dikodekan dan rintisan diuji untuk suatu program diuji sebagai satu kesatuan unit. Nah, yang terakhir yaitu pengujian sistem, di mana pengujian sistem ini memastikan bahwa program aplikasi yang ditulis dan diuji secara terpisah bekerja dengan baik ketika diintegrasikan ke dalam sistem total. Nah, rencana pengujian sistem ini harus dikembangkan dan diikuti untuk pengujian sistem. Satu atau lebih skrip pengujian itu dikembangkan untuk setiap persyaratan fungsional dan non-fungsional. Hanya karena satu program bekerja dengan baik, tidak berarti ia bekerja dengan baik juga dengan program lain. Seperangkat program yang terintegrasi itu harus dijalankan melalui pengujian sistem untuk memastikan satu program menerima dengan baik sebagai input, output dari program yang lain. Setelah pengujian sistem selesai dan ditentukan untuk berhasil, selanjutnya itu kita dapat melanjutkan pada tahap implementasi sistem. Sebab yang terakhir dalam chapter 19 yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tahap implementasi sistem. Sistem baru itu biasanya menunjukkan penyimpangan dari cara bisnis yang saat ini dilakukan. Oleh karena itu, analis sistem harus menyediakan transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem baru dan membantu pengguna mengatasi masalah startup normal. Dengan demikian, tahap implementasi ini mengantarkan sistem produksi ke dalam operasi. Sistem fungsional dari tahap konstruksi itu adalah input kunci untuk tahap implementasi. Penyampaian tahap implementasi dan proyek ini merupakan sistem operasional yang akan memasuki tahap operasi dan dukungan dari siklus hidup. Pada bagian tahap implementasi ini, kita akan belajar tentang beberapa tugas yang terlibat dalam tahapan implementasi untuk proyek pengembangan sistem yang khas. Tugas yang pertama dalam tahap implementasi sistem adalah melakukan pengujian sistem. Semua paket perangkat lunak, program yang dibuat khusus, dan program apapun yang ada yang membentuk sistem baru harus diuji untuk memastikan bahwa semuanya bekerja sama. Nah, tugas pengujian sistem ini melibatkan analis sistem, pemilik sistem, pengguna sistem, dan pembangun sistem. Untuk analis sistem sendiri, mereka memfasilitasi penyelesaian tugas pengujian sistem ini. Analis sistem biasanya mengkomunikasikan masalah pengujian dan masalah dengan anggota tim proyek. Sedangkan pemilik sistem dan pengguna sistem, mereka memegang otoritas tertinggi mengenai apakah suatu sistem beroperasi dengan benar atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu pembangun sistem. Pembangun sistem yang terdiri dari berbagai spesialisasi ini, mereka terlibat dalam pengujian sistem. Misalnya, pemrogram aplikasi, pemrogram database, dan spesialis jaringan mungkin perlu menyelesaikan masalah yang terungkap selama pengujian sistem. Input utama dari tugas pengujian sistem ini mencakup paket perangkat lunak, program yang dibuat khusus, dan program apapun yang ada yang terdiri dari sistem baru. Pengujian sistem itu biasanya dilakukan dengan menggunakan data pengujian sistem yang telah dikembangkan sebelumnya oleh analis sistem. Seperti pengujian sebelumnya yang dilakukan, pengujian sistem dapat menghasilkan modifikasi yang diperlukan untuk program. Dengan demikian, sekali lagi mendorong kembali ke tugas tahap konstruksi. Nah, pengulangan tugas ini akan berlanjut hingga pengujian sistem yang berhasil dialami. Saya Alma Zairo akan melanjutkan materi dari teman saya. Tugas 7.2 Prepare Conversion Plan atau mempersiapkan rencana konversi. Setelah tugas sebelumnya, yaitu pengujian sistem berhasil diselesaikan atau dilaksanakan, kita bisa memulai untuk mempersiapkan mengoperasikan sistem baru. Rencana konversi ini akan mengidentifikasi database yang akan diinstal, pelatihan dan dokumentasi pengguna akhir yang perlu dikembangkan, dan strategi untuk mengubah dari sistem lama ke sistem baru. Dengan menggunakan spesifikasi desain untuk sistem baru, rencana konversi rinci
bisa dibuat. Hasil utama dari aktivitas ini yaitu rencana konversi, mengidentifikasi database yang akan diinstal, pelatihan dan dokumentasi pengguna akhir yang perlu dikembangkan, dan strategi untuk mengubah dari sistem lama ke sistem baru. Rencana konversi biasanya mencakup salah satu dari strategi pemasangan yang umum. Strategi pemasangan yang umum itu ada 4. Yang pertama ada pemotongan tiba-tiba, kedua ada konversi paralel, ketiga ada pembicaraan lokasi, dan yang terakhir ada konversi bertahap. Untuk pemotongan tiba-tiba, pada tanggal tertentu, biasanya sistem lama akan dihentikan dan digantikan oleh sistem baru. Aktivitas ini pendekatannya beresiko tinggi, karena mungkin masih ada masalah yang tidak terungkap, hingga sistem beroperasi selama 1 periode atau lebih. Pemotongan mendadak mungkin diperlukan jika ada mandat atau kebijakan bisnis menjadi efektif pada tanggal tertentu dan sistem tidak dapat diterapkan sebelum tanggal tersebut. Yang kedua ada konversi paralel. Dengan pendekatan ini, sistem lama dan sistem baru dioperasikan untuk beberapa waktu. Konversi paralel memastikan bahwa semua masalah utama dalam sistem baru telah diselesaikan sebelum sistem lama dibuang. Strategi ini meminimalkan risiko kelemahan utama dalam sistem baru yang menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki dalam bisnis. Namun ini juga berarti akan mengeluarkan double biaya karena menjalankan 2 sistem dalam beberapa periode. Yang ketiga ada pembicaraan lokasi, yaitu ketika sistem yang sama akan digunakan di banyak lokasi, biasanya sistem diubah ke satu lokasi terlebih dahulu. Setelah situs tersebut menyetujui sistem, kemudian akan disebarkan ke situs lain. Situs lain dapat dihentikan secara tiba-tiba karena kesalahan besar yang telah diperbaiki. Setelah itu, situs lain mendapatkan keuntungan dari pengalaman belajar dari situs pengujian pertama. Situs uji produksi pertama sering juga disebut dengan situs uji beta. Dan yang terakhir, keempat, ada konversi bertahap. Seperti konversi lokasi, konversi bertahap adalah variasi pada konversi mendadak dan paralel. Setiap versi sistem baru yang berurutan diubah saat dikembangkan. Setiap versi dapat dikonversi menggunakan strategi mendadak, paralel, atau lokasi. Rencana konversi biasanya juga mencakup rencana pengujian penerimaan sistem. Pengujian penerimaan sistem adalah pengujian sistem akhir yang dilakukan oleh pengguna akhir menggunakan data nyata selama periode waktu yang diperpanjang. Pengujian ekstensif akan membahas 3 tingkat. Yang pertama ada pengujian verifikasi, yaitu dengan menjalankan sistem dalam lingkungan simulasi dengan menggunakan data simulasi. Pengujian ini terkadang disebut dengan pengujian alpha. Pengujian verifikasi mencari kesalahan dan kelalaian terkait dengan pengguna akhir dan spesifikasi desain yang ditentukan pada tahap sebelumnya, tapi tidak dipenuhi selama konstruksi. Yang kedua ada pengujian validasi, yaitu dengan menjalankan sistem dalam lingkungan yang langsung menggunakan data nyata. Terkadang disebut dengan pengujian beta. Selama validasi, sejumlah item yang diujikan itu ada kinerja sistem, kinerja pemrosesan beban kerja puncak, kemudian ada tes rekayasa manusia, ada metode dan prosedur tes, dan yang terakhir ada pengujian pencadangan dan pemulihan. Untuk tingkat yang terakhir, tingkat yang ketiga, yaitu pengujian audit, dengan menyatakan bahwa sistem bebas dari kesalahan dan siap untuk dioperasikan. Kemudian berikutnya ada tugas 7.3, install database. Pada aktivitas sebelumnya, kita sudah membangun dan menguji database. Untuk menempatkan sistem ke dalam operasi,
kita akan membutuhkan database yang telah terisi. Oleh karena itu, tugas selanjutnya yang akan kita survei yaitu instalasi database. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengisi database sistem baru dengan data yang ada dari sistem lama. Mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan ribu record yang harus dimuat. Masing-masing harus dimasukkan, diedit, dan dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum tabel database siap untuk dioperasikan. Pembangun sistem memainkan peran utama dalam aktivitas ini. Tugas ini biasanya diselesaikan oleh pemrogram aplikasi yang akan menulis program khusus untuk mengekstraksi data dari database yang ada dan program untuk mengisi database baru. Berikutnya ada tugas 7.4, yaitu melatih pengguna. Mengkonversi ke sistem baru mengharuskan pengguna sistem dilatih dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memandu mereka dalam menggunakan sistem yang baru. Pelatihan dapat dilakukan oleh satu orang dengan satu orang atau secara berkelompok. Pengguna harus dilatih untuk menggunakan peralatan dan mengikuti prosedur yang disyaratkan dari sistem yang baru itu. Dengan adanya dokumentasi yang sesuai untuk sistem, analis sistem akan memberikan dokumentasi dan pelatihan yang diperlukan kepada pengguna sistem untuk menggunakan sistem yang sesuai dan benar. Hasil utama dari tugas ini adalah untuk pelatihan dan dokumentasi pengguna. Yang terakhir ada tugas 7.5, convert to new system. Setelah konversi, kepemilikan sistem secara resmi dipindah alihkan dari analis dan pemrogram ke pengguna akhir. Analis menyelesaikan tugas ini dengan menjalankan rencana perubahan secara hati-hati. Rencana konversi mencakup strategi instalasi terperinci yang harus diikuti untuk mengubah dari sistem informasi yang ada ke sistem informasi yang baru. Tugas ini juga melibatkan penyelesaian audit sistem, melibatkan pemilik sistem, pengguna sistem, analis, desainer, dan pembangun sistem. Manajer proyek yang akan mengawasi proses konversi memfasilitasi itu. Pemilik sistem memberikan umpan balik terkait pengalaman mereka dengan keseluruhan proyek. Mereka juga dapat memberikan umpan balik mengenai sistem baru yang telah dioperasikan. Pengguna sistem memberikan umpan balik yang berharga terkait dengan penggunaan sistem baru yang sebenarnya. Mereka akan menjadi sumber dari sebagian besar umpan balik yang digunakan untuk mengukur penerimaan sistem. Analis, perancang, dan pembangun sistem akan menilai umpan balik yang diterima dari pemilik dan pengguna sistem setelah sistem beroperasi. Dalam banyak kasus, umpan balik tersebut dapat merangsang tindakan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi. Selain itu, umpan balik juga akan digunakan untuk membantu mengukur proyek sistem baru di masa mendatang. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah untuk merencanakan konversi yang dibuat dalam tugas tahap implementasi sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 meminta maaf apabila ada banyak salah kata dan kekeliruan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.